Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita lanjutkan mata pelajaran matematika untuk SMK kelas 11 pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Seperti di video sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa persamaan dan fungsi kuadrat ini materinya ada 3. Yang pertama persamaan kuadrat, yang kedua nilai diskriminan rumus jumlah, hasil kali akar-akar, serta menyusun persamaan kuadrat baru, dan fungsi kuadrat. Pada video kali ini kita akan pelajari materi tentang nilai diskriminan, rumus jumlah, hasil kali akar-akar, serta menyusun persamaan kuadrat baru. Kemudian di dalam materi nilai diskriminan, rumus jumlah, hasil kali akar-akar, serta menyusun persamaan kuadrat baru, ini kita bagi lagi menjadi beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama nilai diskriminan, yang kedua rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dan yang ketiga menyusun persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Apa itu diskriminan? Diskriminan adalah pembeda. Maksudnya apa? Jika diperhatikan cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus, maka jenis-jenis akar-akar tersebut akan bergantung pada nilai B kuadrat dikurang 4AC. Nilai inilah yang kita sebut sebagai diskriminan atau pembeda. Jadi nanti diskriminan atau D, ya kita pakai notasi D, rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dari nilai diskriminan dapat ditentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Apa saja? Yang pertama, jika nilai diskriminannya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka persamaan kuadrat mempunyai dua penyelesaian berupa dua akar real yang berbeda. Misalnya 2 dan negatif 4 kemarin ya, di video sebelumnya ya. Itu karena nilai diskriminannya lebih dari 0. Kemudian jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai satu penyelesaian berupa akar real yang sama. Ya, jadi kalau diskriminannya itu nanti nilainya 0, berarti akar-akar persamaan kuadrat tersebut merupakan bilangan real yang sama. Misalnya 4 dan 4. Jadi X1-nya 4, X2-nya 4. Sama. Kemudian jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real. Ya, berarti kalau tidak mempunyai akar real, akarnya imajiner, yaitu bilangan akar negatif. Perhatikan contohnya. Selidiki jenis akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0, tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. Jadi kita nggak usah cari akarnya dulu, ya kita langsung menyelidikinya menggunakan atau menentukan nilai diskriminannya. Dari persamaan ini, kita peroleh nilai A sama dengan 1, B-nya 2, dan C-nya negatif 8. Sehingga persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0, kita bisa tentukan nilai diskriminannya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Masukkan nilai B, A, dan C-nya. Jadi diskriminan sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 8. Hasilnya 4 ditambah 32, yaitu 36. Nah, nilai diskriminannya ini 36 adalah lebih dari 0 atau bernilai positif. Maka kesimpulannya karena nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat ini memiliki dua akar rasional yang berbeda. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku yang pertama, X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Ini bisa dijadikan sebagai rumus jumlah akar-akar. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini adalah rumus hasil kali akar-akar. Jika nilai mutlak X1 dikurang X2 itu sama dengan akar diskriminan dibagi A, atau sama dengan akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi A, maka ini adalah rumus selisih akar-akar. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 8X ditambah 10 sama dengan 0, tentukan A, X1 ditambah X2, B, X1 dikali X2. Ingat rumus X1 ditambah X2 tadi sama dengan negatif B per A.
Kemudian X1 dikali X2 adalah C per A. Perhatikan cara penyelesaiannya. Dari persamaan 2X kuadrat dikurang 8X tambah 10 sama dengan 0, dapat kita ketahui bahwa nilai A sama dengan 2, B sama dengan negatif 8, dan C sama dengan 10. Sehingga, untuk X1 ditambah X2, yang rumusnya tadi sama dengan negatif B per A, maka nilainya adalah negatif 8 per 2. Berarti nilainya 4. Ya. Jumlah X1 ditambah X2 adalah 4. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan tadi rumusnya C per A. Maka X1 dikali X2 adalah 10 per 2 sama dengan 5. Selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Jika diketahui akar-akarnya, maka caranya menggunakan rumus X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini di sini kita bisa lihat bahwa rumus jumlah dan hasil kali akar-akar tadi bisa digunakan untuk menyusun akar-akar persamaan kuadrat baru. Kemudian jika diketahui hubungan antara akar-akar persamaan kuadrat baru dengan akar-akar persamaan kuadrat lama, maka kita gunakan rumus X kuadrat dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nilai alfa tambah beta dan alfa kali beta dapat ditentukan menggunakan nilai-nilai pada bentuk X1 tambah X2 dan X1 dikali X2. Kita lihat contohnya nanti. Perhatikan contohnya. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 12 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurang 4X tambah 12 sama dengan 0, kita ketahui bahwa nilai A sama dengan 4, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 12. Sehingga kita bisa peroleh X1 ditambah X2, yang rumusnya tadi negatif B per A, itu adalah negatif dari negatif 4 per 4, sama dengan 1. Kemudian X1 dikali X2, sama dengan C per A, nilai C-nya tadi 12, A-nya 4, jadi 12 dibagi 4, sama dengan 3. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari adalah alfa dan beta, yang nilainya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat yang sudah kita ketahui. Maka, alfa ditambah beta, itu rumusnya adalah 2x1 ditambah 2x2. Ya kan, alfa dan beta tadi nilainya adalah 2 kali dari nilai-nilai x1 dan x2. Berarti 2x1 ditambah 2x2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali x1 tambah x2. Karena x1 ditambah x2-nya sudah kita ketahui tadi nilainya. Sehingga di sini bisa kita hitung langsung 2 dikali x1 tambah x2. X1 tambah X2-nya adalah 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian untuk nilai alfa dikali beta adalah 2 kali X1 dikali 2 kali X2. Atau 2 kali X1 kali X2. X1 dikali X2-nya tadi sudah kita ketahui. Nilainya 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan. Maka persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar 2 kali akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurang 4X tambah 12 sama dengan 0 adalah X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Kita tinggal masukkan saja hasilnya tadi. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang alfa tambah beta adalah 2. Ini, alfa tambah beta sama dengan 2. Maka 2 ya, ini tandanya negatif, dikurang 2 X, masukkan nilai X-nya di sini. Kemudian ditambah alfa dikali beta. Nilai alfa kali betanya jadi ditambah sama dengan 0. Di sini kelihatan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurang 4X tambah 12 sama dengan 0 adalah ini. Sampai di sini saja materi yang saya berikan. Selanjutnya silakan kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/3 dan 2/3. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 3. Lalu yang keempat, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3X tambah 5 sama dengan 0. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung agar channel ini bisa tetap ada ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.